Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah sore hari ini. Kita memulai dengan hati yang penuh syukur karena kasih-Nya telah menyelamatkan kita, karena kita bisa hadir di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini, Tuhan. Suatu anugerah bagi kami, Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati dari awal sampai selesai. Engkau yang mempercepat langkah daripada jemaat-jemaat yang belum hadir di tempat ini, Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat. Dan juga ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Karena kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, Tuhan. Kau memberikan keamanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Allah Roh
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah sukacita-Mu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap berdiri karena kita mau memuji Tuhan, karena ini adalah hari yang terbaik. Kita angkat pujian, hidupku di tangan. Hidupku ada di tangan-Mu, bagi rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, Kau imanku. Tetap bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari, hari yang terbaik. Kita naikkan pujian ini kembali lebih sungguh-sungguh. Hidupku ada di tangan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari kita pikul sama-sama saling katakan, ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari ini, hari yang tetap bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari ini, hari yang terbaik. Setiap hari ini, setiap hari ini, hari yang terbaik. Setiap hari ini, hari yang terbaik. Mari datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau naikkan pujian kembali, sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia.
kebenaran firman Tuhan lagi. Jangan bosan Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita harus tetap cinta, kita tetap setia untuk melakukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia. Ku tetap cinta.
segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dari hati kami yang terdalam, sungguh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami boleh ada dan kami boleh mengalami semua kebaikan dalam kehidupan kami. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Kami mengerti akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati, kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran kami, sehingga memerdekakan kehidupan kami. Tuhan, kuduskan layakan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berkati pelayan-pelayan, tim pemuji yang sudah melayani kami hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keterlibatan tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu terlibat, ya, campur tangan, ya, terhadap kehidupan manusia, bahkan bangsa-bangsa dan negeri kita yang tercinta ini. Kita baca dulu Mazmur 31 ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat yang ke-16. Mari kita berdiri bersama-sama, kita proklamirkan ya firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-16. Sudah dapat semua, kita baca. 2, 3. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bagian daripada ya ungkapan ya Raja Daud. Dikatakan ada tangan Tuhan. Kita beberapa waktu yang lalu sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur karena bangsa kita bangsa yang sudah merdeka. Ya, kita memperingati ya, ke-79 tahun. Ya, jadi tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur, teristimewa kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di negeri yang tercinta ini. Karena kita mengetahui firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 dikatakan di sana, Kisah Rasul pasal 17 dari ayat yang ke-24 kita baca.
sampai dengan ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Karena kalau kita membaca ayat sebelumnya, ketika Paulus di Athena, dia lihat ada yang beranggapan ya patung-patung itu sebagai dewa mereka menyembah kepada patung-patung itu, sesembahan mereka. Lalu dikatakan ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Perhatikan ayat 26. Dari satu orang, manusia pertama itu Adam dan Hawa, Ia telah menjadikan semua bangsa, sehingga ada bangsa-bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan perhatikan ini bagian terakhir, Ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kita lihat di sini keterlibatan Tuhan ya, di dalam hidup manusia, bahkan bangsa-bangsa, ya, bahkan manusia yang ada di bumi ini, bahkan dia juga ikut terlibat dalam menentukan musim-musim. Indonesia ini hanya 2 musim saja ya. Musim hujan dan musim kemarau. Tapi ada di negara-negara lain ada 4 musim ya. Tambah musim semi ya, musim dingin, panas. Ada 4. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Selain Tuhan campur tangan dalam musim-musim, juga dikatakan batas-batas kediaman mereka. Ada ya bangsa-bangsa ingin memperebutkan batas-batas mereka sebagai bangsa yang merdeka. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan juga terlibat dalam batas-batas kediaman bangsa-bangsa. Ya, termasuk kemerdekaan saudara-saudaraku yang kasih. Dulu di Indonesia ini ada beberapa ya daerah yang hampir negara Indonesia ini ada negara lain, Timor Leste ya. Dulu dia masuk negara Indonesia lalu lepas ya. Memang itu masih ya. Waktu dulu pernah saya ya ke NTT Kupang ya, saya hampir ke perbatasan waktu itu. Tapi karena waktu saya tidak sampai ke Timor Leste ya. Ya, tinggal paling 3 jam lagi ya dari kampungnya Pak Mel gitu. Ya. Rote ya, Soe itu masih berapa jam lagi, 5 jam lagi ya, masih 1 jalur lah. Begitu juga di Kalimantan nih kan, ada yang di sana Kalimantan
yang ada Malaysia itu, kepulauan, juga ada yang lain, saudara-saudara yang kasih. Nah, dikatakan batas-batas juga ada Tuhan yang ikut campur tangan. Ya. Bayangkan aja kita dulu memperjuangkan negeri yang tercinta ini, ya, sejarah dengan babu runcing, ya, kita bisa keluar sebagai bangsa. Tapi bukan kekuatan kita. Saya kalau nonton film itu selalu bukan saja menikmati ceritanya, tapi saya ambil hikmahnya, saudara-saudara. Kebanyakan saudara-saudara kita lihat orang-orang yang terlibat di dalam ikut seperti wayang itu yang mendalangi. Nah, itulah saudara-saudara, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, tetapi kita tahu juga itu juga ada tangan Tuhan yang terlibat. Kita bersyukur. Kita juga bersyukur. Kita bukan saja mengalami sebagai bangsa yang merdeka secara lahiriah, fisik, walaupun masih, ya, banyak usaha-usaha, ya, di dalam mempertahankan kemerdekaan dan kemerdekaan dalam hal yang lain. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita tahu juga ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang juga campur tangan di dalam memerdekakan kita secara rohani. Semenjak manusia pertama berbuat dosa, Tuhan sudah rencanakan. Karena perbuatan satu orang nenek moyang kita dilahirkan menjadi orang berdosa. Bahkan kita belajar bahwa yang dikatakan tadi umat yang mempunyai perjanjian, umat yang mempunyai Taurat, tapi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka juga menjadi hamba dosa, diperhamba dosa. Akibat dosa adalah penghukuman, kebinasaan, menerima kutuk. Di dalam Roma pasal 5 kita belajar ada campur tangan Tuhan melalui Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Dia memerdekakan kita, saudara-saudara, secara rohani dari perbudakan dosa, dari hukuman kebinasaan, kepada kita, ya, dimerdekakan, dibebaskan, kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Bukan saja saya katakan Tuhan menentukan batas-batas, Tuhan campur tangan kita sebagai bangsa yang merdeka. Ada campur tangan Tuhan kita sebagai orang percaya, tetapi kita percaya juga secara rohani Tuhan juga campur tangan membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari kutuk kebinasaan. Ya, kita memperoleh kasih karunia, kita ditebus, dimerdekakan. Saya berbicara tentang keterlibatan tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Dikatakan tadi Mazmur 31 ayat 16, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan, keterlibatan tangan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-73. Tangan-Mu lah
Ini tangan Tuhan. Telah menjadikan aku, ya, dan membentuk aku. Di ayat aja saja. Jadi tangan Tuhan yang menjadikan, membentuk kita. Seringkali saya mengungkapkan di pasal 2 ayat 7, ya, tangan Tuhan turut campur tangan dalam menjadikan, membentuk manusia dari debu tanah. Baru dari materi, debu tanah. Berbentuk manusia, seperti kalau anak-anak di pantai bikin apa, patung-patung dari pasir itu, ya. Belum jadi makhluk hidup, tapi ketika Tuhan mengembuskan rohnya, barulah dia jadi makhluk hidup. Ada campur tangan Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan sudah waktunya memanggil kita, Dia mengambil roh kita. Kembalilah yang dari debu tanah liat ini kembali kepada debu, saudara-saudara. Tapi roh itu akan kembali kepada penciptanya. Tapi kita tidak boleh, ya, mempercepat atau membunuh, saudara-saudara. Tuhan melarang. Waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya, ya, pasti yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Kisah Rasul katakan juga bahwa kita ini bisa hidup dan bergerak ini karena ada keterlibatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita patut syukurin, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Tapi kita perlu ingat, tangan Tuhan itu, ya, yang membuat kita hidup dan bergerak ini, itu bisa saja mendatangkan keselamatan, bisa saja tangan Tuhan bisa menghancurkan kita. Sebab itu lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Penting ini kita tahu. Kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya saja kepada Tuhan, karena tangan Tuhan terlibat. Tangan Tuhan itu bisa. Seringkali ada ilustrasi begini. Kita kan sering, ya, melewati sekolah. Ketika kita bertanya atau mengajukan pertanyaan, biasanya kita angkat tangan, ya kan, gitu. Ya. Ada saja ketika kita mengacungkan tangan, itu berarti kita ingin bertanya, memohon. Tapi bisa juga ketika seseorang mengacungkan tangan, kalau tangannya sampai begini-begini, saudara-saudara, ditunjuk ke muka, waduh, itu lagi marah, saudara-saudara. Guru kalau udah nah, siapa yang jadi guru? Pernah nggak begini? Coba kita lihat Ulangan 5 ayat yang ke-15. Kita harus mengetahui ini, saudara-saudara. Ada tangan Tuhan yang tersembunyi, terlibat, bisa menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-15. Sebab haruslah kau ingat, ya, kepada umat Tuhan, bangsa Israel, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dijajah 430 tahun yang lalu, seperti bangsa Indonesia juga, ya. Dan engkau dibawa keluar dari sana, keluar di bawah pimpinan Musa. Tuhan menunjuk Musa. Dari sanalah oleh Tuhan
Allahmu dengan apa? Tangan yang kuat dan lengan yang teracung, saudara-saudaraku yang kasih. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat, supaya anak Tuhan ingat kepada Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan untuk beribadah, melayani saudara-saudara, waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Ingat, tangan Tuhan teracung, membebaskan kamu, memerdekakan kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita sebagai bangsa yang ada negara-negara yang masih di bawah jajahan, saudara-saudara, menderita sekali saudara-saudara. Ya, kita bersyukur ada di dalam bangsa. Tuhan menentukan batas bangsa, batas daerah-daerah bangsa. Dan kita bersyukur juga Tuhan kita sudah mendengar khotbah-khotbah yang lalu memberikan kemerdekaan yang sejati, sehingga kita bisa punya keberanian menghampiri Tuhan. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang hidup. Kita dibawa kutuk kepada kehidupan yang kekal, penuh dengan pengharapan janji daripada Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, ada tangan Tuhan terlibat, bisa menyelamatkan kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Tapi ingat juga saudara-saudaraku, coba kita baca Yesaya 5 ayat yang ke-25. Yesaya 5 ayat yang ke-25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diancungkannya tangannya terhadap mereka, dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Bisa saja tangan Tuhan ya menghukum kita, saudara-saudaraku. Kita harus ketahui hal ini. Tetapi saya yakin dan percaya seperti Amsal katakan, ya, kalau kita percaya, ya serahkan kepada Tuhan, ya, itu yang terbaik. Yang kedua, Yesaya 49. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskannya engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Adakah kita tidak memperhatikan tangan kita, saudara-saudaranya? Pasti kita memperhatikan, ya, tiap hari tangan kita. Ini berbicara tentang ada tangan Tuhan yang terlibat. Ya, dikatakan bahwa kita ditulis, kita dilukis di dalam tapak tangan. Dengan kata lain, ingat, Tuhan memperhatikan kita. Amin. Tuhan memperhatikan kita. Amin. Dia tidak membedakan rupa kita. Dia memperhatikan orang-orang yang percaya kepada Dia. Waktu-waktu lalu saya katakan iman yang berlanjut itu pasti Tuhan akan memperhatikan, ya, kehidupannya. Dilukis, saudara-saudaraku yang kasih. Diperhatikan. Karena apa? Kita ini dipanggil. Kemarin kita belajar, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Karena merespon kasih karunia Tuhan.
Kita dipanggil, saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa. Coba kita baca dulu satu ayat, Roma pasal 8. Dia memperhatikan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita sudah belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada lagi komplain. Kita bersungut-sungut karena kita mengetahui kehidupan kita dilukis dalam tangannya. Dia memperhatikan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia ayat 28 dulu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini penting. Yang pertama tadi perlu mengetahui Tuhan itu sibuk ya, terlibat dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka-mereka, karena ini kita pilihan. Belum tentu ketika firman Tuhan datang, mereka mau meresponi kasih Tuhan. Keselamatan, pengorbanan, penebusan hanya di dalam Yesus. Ada orang yang gak percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kita yang merespon panggilan Tuhan, itu mendapat kasih karunia. Bahkan dikatakan kita ada orang-orang terpanggil, kita masuk dalam pilihan Allah. Ada di dalam rencana Tuhan, dalam perhatian Tuhan, saudara-saudara. Kita digambarkan seperti biji mata Allah. Bapak Ibu, yang kedua, selain kita mengetahui tangan Tuhan terlibat, bisa saja menyelamatkan, bisa saja menghancurkan. Tapi biar kita mau berserah kepada tangan Tuhan, mau percaya. Kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau mengasihi Dia. Ya. Supaya tangan Tuhan terus terlibat merencanakan yang indah dalam kehidupan kita. Kita harus, saudara-saudara, mengasihi Dia. Ya. Firman Tuhan katakan orang yang mengasihi, Yohanes pasal yang ke-15 adalah Yohanes 15 ayat yang Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Kasih kita bukan kasih global. Ya. Bukan kasih yang cuma sekedar di mulut. Kita mau melakukan ya perintah-perintah Tuhan. Kita mau ya taat. Ya, kalau saudara mau ya Tuhan selalu ingat kepada kita, tidak melupakan kita. Biarlah kita senantiasa ya mengasihi Dia. Ya. Selanjutnya yang terakhir, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, tadi bahwa kita harus bahwa Tuhan terlibat, ya, Dia campur tangan. Seringkali kita tidak mengerti ya apa yang Tuhan kerjakan, tetapi pasti ya kalau kita mengasihi Dia, kita taat, kita akan mengerti. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang ketiga adalah Dia memperhatikan kita, memelihara, menjaga kita. Mazmur 49 tadi kita sudah baca. Sekarang Mazmur 41 ayat yang ke-10.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong, aku akan menggegang dengan tanganku yang membawa kemenangan. Selain mengasihi, firman Allah katakan kita harus teguh tetap di dalam Dia. Tentu di dalam perjalanan ini banyak hal kita hadapi, banyak hal yang meragukan, banyak hal yang menggoda kita, tapi biarlah kita mau tetap teguh di dalam Dia. Jadi 3 hal penting kalau kita mau terus mengalami bagaimana tangan Tuhan itu ya terlibat, biarlah kita pasrahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi Dia. Yang ketiga, kita mau tetap ya di dalam Dia. Percaya Tuhan memberkati kita. Kita akan melihat hal-hal yang indah, bagaimana kita melihat kemenangan, bagaimana kita melihat seperti kita lah saudara-saudaraku. Ya, tangan kita ini ya berguna banget. Ya. Begitu juga tangan Tuhan sibuk bekerja. Bisa ya tangan kita bisa berjabat tangan. Ya, tangan kita melakukan sesuatu dan dengan tangan ini ya bisa menyatakan ungkapan hati, ya kasih orang tua, bagaimana memeluk dan lain-lain. Begitu juga tangan Tuhan ya akan berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan ku tetap cinta ya kepada Tuhan. Ya, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang terlibat dalam kehidupan kita. Saya undang Ibu Gembala ke depan, kita nyanyikan lagu ini.
persembahkan kepadamu. Hidup kami, hidup kami yang mau mengasihimu, yang mau mencintaimu, yang mau setia kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita mau tetap cinta Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Di saat kita harus memilih dalam kehidupan ini, mari kita tetap memilih ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Daud yang diperhadapkan kepada sebuah pilihan, tetapi dia ambil pilihan yang terbaik, jatuh ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, haleluya, semuanya ada dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus teracung menolong kehidupan gereja Tuhan. Tangan Tuhan teracung untuk memimpin dan melindungi kehidupan kita. Jangan sampai tangan Tuhan teracung justru membinasakan kita. Karena ketidaktaatan kita, saudara. Hari ini kita diingatkan. Ada tangan yang mulia. Tangan Tuhan yang terus teracung menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kita. Biarlah kita tetap setia, kita tetap cinta Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagaimana kita dipanggil, kita dengar, kita lakukan kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di hari Minggu ini Tuhan. Engkau semakin membenahi kehidupan kami untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mau taruh hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami punya iman, kami percaya sungguh bahwa tangan Tuhan kan selalu teracung melindungi, memberkati, menjaga kami, menuntun langkah-langkah kami. Kami tahu Tuhan, di saat kami ada dalam genggaman tangan-Mu, kami akan mengalami kemenangan. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada badai, kami tahu Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Ada pertolongan Tuhan yang nyatakan bagi kami. Beri kami kuat, beri kami keteguhan untuk tetap kami menanti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah panggil kami untuk menjadi umat yang punya perjanjian, yang punya hukum, yang punya berkat Abraham. Kami mau nikmati itu Tuhan. Haleluya, jangan sampai janji itu hilang dari kami karena sikap kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang selama ini tidak benar di hadapan-Mu. Biarlah hari ini Engkau ingatkan kami. Sebab itu kami hati kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu kepada kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban, persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati Tuhan.
dan boleh bermanfaat juga Tuhan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi, Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau mengangkat tanganmu. Bahkan mereka yang mengikuti secara online ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu. Saya mewakili Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, jatuh ke dalam tangan-Mu adalah yang terbaik. Dengan keberadaan kami, kami rindu tetap perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi. Yang terbaik rencana-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ada yang berbeban berat, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang merasa putus asa, yang merasa kekurangan, ada yang merasa mengalami tekanan, tempanan, hempitan dalam hidup ini, bahkan juga kuasa terhadap kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, pendidikan mereka. Hamba mewakili berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan. Kami rindukan tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menjamah kami semua dengan keajaiban-Mu, perbuatan-Mu besar. Kami boleh senantiasa eksis, kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan menjamah kami semua, memberkati kami semua. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, mereka berikan dengan iman. Bahkan mereka mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani kami. Berkati bangsa dan negeri kami yang tercinta Indonesia ini. Secara khusus akan diadakan pilkada beberapa daerah termasuk di Jakarta ini. Kami tahu semuanya ada di dalam pengawasan, pengaturan Tuhan. Kami rindu Tuhan berikan orang yang takut kepada Tuhan, berikan hikmat dalam memimpin khususnya Jakarta ini. Karena kami ada di dalamnya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan di mana-mana. Ke depan juga rencana untuk Tuhan pelantikan, panitia Natal, baik juga family trip maupun pasca, kami serahkan dalam semuanya. Tuhan mendahului. Kami boleh berencana, tapi kehendak Tuhan yang saja yang jadi. Kami tahu kalau Tuhan campur tangan, semua berjalan dengan baik, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua Tuhan adakan dana-dana yang kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendahuluinya.
Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita semua. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.